Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat torang, kali ini saya sedang berada di gubuk pesawahan pemirsa. Namun walaupun saya sekarang sedang berada di gubuk pesawahan pemirsa ya, tetap seperti biasa fokusnya saya akan berbagi informasi tentang tanaman porang ya pemirsa. Namun kali ini saya ingin mengajak pemirsa untuk memilih katak yang seperti apa, katak yang bagaimana yang menurut pemirsa menjadi pilihannya ya untuk dijadikan bibit ya. Baiklah pemirsa, sekarang di depan saya ini ya sudah ada beberapa puluh katak ya yang sengaja saya ambil katak yang ukurannya sedang-sedang saja ya. Jadi tidak terlalu besar ya. Agar di sini kita bisa menentukan pilihan yang cocok menurut selera para pemirsa ya. Khususnya para petani yang hendak melakukan penyemaian bibit katak ya untuk dijadikan tanaman porang di musim yang akan datang ya. Seperti itu kira-kira pemirsa ya. Nah pemirsa, baiklah, sekarang saya akan memperlihatkan katak-katak tersebut ya pemirsa ya. Ini dia pemirsa, kataknya sudah ada di depan saya ini ya pemirsa ya. Nah ini dia pemirsa ya. Nah baik, kita lihat pemirsa. Nah ini dia pemirsa ya. Nah, mana kelihatan kayak ini? Waduh, mana kira-kira ini? Nah, ini dia ya. Nah ini dia pemirsa, katak-kataknya ini ada yang seperti ini. Ini sengaja saya bawa satu ya yang agak besaran dikit ya. Besaran dikit lah ini ya, ini dan ini ya pemirsa ya. Nah pemirsa, pengalaman saya kalau katak yang berukuran seperti ini ya pemirsa ya, yang berukuran seperti ini biasanya ia akan keluar tunasnya ini dua ini ya. Akan keluar tunasnya ini dua ini, di sebelah sini dan sebelah sini biasanya ini pemirsa ya. Kalau katak yang berukuran seperti ini pemirsa ya. Nah ini seperti ini pemirsa ya. Biasanya ini tunasnya nanti akan muncul dua biji ini pemirsa ya. Akan muncul dua biji ini ya, yang dempet seperti ini pemirsa ya. Berbeda apabila katak yang berukuran seperti ini. Kalau yang berukuran seperti ini biasanya tunasnya cuma satu ini pemirsa ya. Nah yang seperti ini juga ini pemirsa ya. Ya ini pemirsa ya, walaupun kecil seperti ini ya, tetap ini ya akan keluar tunas ini ya. Akan tetap keluar tunas ini pemirsa. Jadi walaupun kecil ini pemirsa ya jangan disepelekan ya. Orang yang namanya spora aja bisa keluar tunas dan menjadi tanaman porang ya. Bisa menjadi pohon porang, apalagi ini kan walaupun kecil-kecil ini katak gitu. Ini pemirsa ya. Ini pemirsa ya. Sekecil-kecil ini ya. Ini tetap katak ini pemirsa. Di sini sangat banyak sekali pemirsa ya.
Ini ya sangat banyak sekali ini yang kecil-kecil seperti ini pemirsa ya. Nah ini pemirsa, ini ya ada berapa ini, saya akan hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini ya. Ini ada 10 ini pemirsa. Nah pemirsa, apabila pemirsa disuruh memilih ya, pilih mana menurut pemirsa ya, katak satu yang besar ini ya pemirsa ya, apa katak yang jumlahnya 10 tapi sekecil-kecil ini pemirsa ya. Coba pemirsa akan pilih yang mana ya. Ini jumlahnya 10 ya, kecil-kecil, dan ini jumlahnya 1. Seandainya pemirsa disuruh memilih, coba pilih yang mana ini ya. Ini sama-sama calon pohon porang ya, calon pohon porang ya, sama-sama akan menghasilkan umbi porang ini pemirsa ya. Sama-sama akan menghasilkan umbi porang ini ya. Ini 10 biji ya pemirsa ya, melawan satu katak yang ukurannya lebih besar. Nah ini sama-sama akan menghasilkan umbi pemirsa ya, sama-sama akan menghasilkan umbi porang ya pemirsa ya. Jadi jangan pandang remeh karena kecilnya ini pemirsa. Kalau ini ukurannya 10 kilo 10 biji pemirsa ya, artinya akan menghasilkan 10 biji umbi porang ini pemirsa, walaupun kecil ya. Sedangkan ini walaupun besar, ia akan menghasilkan 1 umbi porang pemirsa ya. Cuma perbedaan musimnya saja pemirsa. Mungkin ya ini harus benar-benar maksimal 3 musim ya, baru akan kita bisa mengambil atau memanen umbi porangnya pemirsa ya. Sedangkan kalau yang ini mungkin 2 musim saja sudah bisa kita jual umbi porangnya pemirsa ya. Jadi silakan pemirsa pilih yang mana ini ya, kalau seandainya pemirsa disuruh memilih ini ya. Ini akan menghasilkan 10 umbi ya dalam jangka waktu 3 musim ya pemirsa ya. Sedangkan ini akan menghasilkan 1 umbi dalam 2 musim, kira-kira seperti itu perbandingannya pemirsa ya. Nah seperti itu kira-kira pemirsa. Nah atau begini, satu ini ya, 1 umbi yang sedang ini pemirsa ya, 1 katak ini ya calon umbi, atau dibandingkan dengan 4 umbi sebesar-besar ini pemirsa ya. 4 katak seperti pemirsa ya, 4 katak sebesar-besar ini ya, melawan 1 katak sebesar ini pemirsa ini ya. Jadi silakan pemirsa pilih ini. Ini calon umbi ya, calon pohon porang 1 ya, melawan katak yang jumlahnya kecil-kecil ada 4 ini ya, ada 4 ya pemirsa ya, ada 4. Silakan pemirsa pilih ini ya, kalau seandainya disuruh memilih ini. Pilih yang ini, 1 katak yang agak besar akan menghasilkan 1 umbi, atau pilih ini pemirsa ya, katak yang jumlahnya ada 4 tapi agak kecil-kecil. Silahkan pilih pemirsa, kira-kira pilih yang mana. Kalau saya, walaupun jumlahnya ini ada 4 dan kecil-kecil ya, saya tetap akan memilih yang ini pemirsa. Karena apa? Ini insya Allah kalau tidak mati ya, dan tumbuh dengan baik, dengan normal, akan menghasilkan 4 umbi ya, akan menghasilkan 4 umbi porang ya. Sedangkan ini walaupun kelihatannya besar,
ini hanya calon satu umbi pemirsa ya, calon satu umbi ya, sama halnya dengan ini ya. Ini walaupun besar, ini hanya calon satu umbi porang pemirsa ya, calon satu umbi porang. Jadi apa, saya akan tetap memilih yang kecil-kecil seperti ini pemirsa ya. Kalau seandainya disuruh memilih ya, 1 dibandingkan 10 ya, ini 1 ya, ini 1 kataknya, yang besar 1, ini katak yang kecil-kecil seperti ini ada 10 ini ya, seperti ya. Saya akan tetap memilih yang kecil-kecil seperti ini ya, kalau seandainya disuruh memilih ya. Ya. Karena apa? Ini walaupun kecil-kecil jumlahnya ada 10, berarti calon 10 umbi ya, calon 10 umbi ini ya. Hanya beda 1 musim dengan yang ini. Ini 2 musim mungkin sudah bisa kita ambil umbinya, sedangkan ini full 3 musim ya. Tapi walaupun full 3 musim sudah tetap menghasilkan. Karena apa? 1 umbinya jauh lebih banyak, dan kedua kataknya juga nanti hasilnya akan jauh lebih banyak karena jumlahnya yang banyak ini bijinya ya pemirsa ya. Nah, kira-kira seperti itu pemirsa. Jadi pada dasarnya saya di sini hanya ingin mengingatkan ya, janganlah meremehkan ya katak yang kecil-kecil seperti ini ya pemirsa ya. Jangan meremehkan katak yang kecil-kecil seperti ini ya. Walaupun kecil, ini sama saja akan menghasilkan uang ini pemirsa ya. Sama saja akan menghasilkan uang ini ya. Sama saja akan menghasilkan uang ini walaupun kecil pemirsa ya. Jadi jangan pandang kecilnya ya. Nah, untuk pemula ya, gimana tuh caranya nanti menyemai katak kecil-kecil seperti itu ya. Sama saja ini cara menyemainya ya pemirsa ya, khususnya untuk pemula ya. Biasa kita tanam di media polybag terlebih dahulu pemirsa ya. Biasa tanahnya kita cari tanah yang biasanya ada di kandang-kandang kambing ya. Tanah yang sudah bercampur dengan kohe ya. Jadi maksudnya kohe yang sudah berubah menjadi tanah itu akan jauh lebih baik ya untuk penyemaian bibit katak porang ini pemirsa ya. Jadi semai dulu di media polybag, carilah tanah yang bagus yang mengandung unsur pupuk ya, unsur pupuk alami ya. Semailah ya ini di media polybag 1 per 1 seperti biasa ya. Nah, setelah tumbuh ini kira-kira pertumbuhannya ya 25 cm ketinggiannya ya. Baru setelah itu kita tanam di ladang ya, di lahan porang milik kita pemirsa ya, milik para petani ya pemirsa. Seperti jadi jangan langsung katak seperti ini ditanam di ladang atau di lahan ya pemirsa. Karena apabila katak seperti ini ditanam langsung di lahan milik para pemirsa, nanti pemirsa ini akan kerepotan dalam masalah perawatan ini. Kenapa? Karena biasanya yang tumbuh itu rumput duluan ya. Jadi rumput itu biasanya lebih dulu tumbuh daripada katak yang kita tanam di lahan milik kita begitu para pemirsa ya. Jadi janganlah katak seperti ini ya langsung ditanam di lahan pertanian kita, jangan begitu pemirsa ya. Karena akan merepotkan dalam masalah perawatan ya pemirsa. Karena biasanya rumput itu akan lebih dulu tumbuh dibandingkan katak yang kita tanam pemirsa. Jadi kita semai dulu di media polybag ya. Kita semai dulu di media polybag
carilah tanah yang bagus, tanah yang biasanya kalau di perkampungan itu banyak ya, di dekat-dekat kandang hewan ya. Carilah tanah yang sudah bercampur dengan kohe ya, atau kohe yang sudah menjadi tanah seperti itu pemirsa ya. Boleh juga apabila pemirsa sahabat porang misalkan dekat dengan perkebunan kelapa sawit, carilah ya tankos ya, tandan kosong atau sampah kelapa sawit yang sudah busuk ya. Carilah tankos, tandan kelapa sawit ya yang sudah busuk untuk dijadikan media penyemaian kita ya pemirsa, seperti itu. Karena alhamdulillah di perkampungan saya juga banyak para petani tanaman porang yang menyemai katak porang ini melalui media polybag dan tanahnya yang sudah dicampur dengan tankos, tandan kosong atau sampah kelapa sawit seperti itu pemirsa ya. Dan hasilnya tidak mengecewakan, semuanya bagus-bagus pemirsa ya, semuanya bagus-bagus. Jadi sekali lagi pemirsa ya, jangan kita hanya mengandalkan bibit katak yang super-super saja atau yang besar-besar saja ya, tapi manfaatkan juga ini ya, katak-katak yang sekecil-kecil ini ya, karena sama saja ini juga akan menghasilkan umbi ya. Malah perbandingannya jauh lebih menguntungkan kita menyamai bibit katak yang kecil-kecil seperti ini pemirsa ya. Karena apa? Perbandingannya sangat jauh ya. Satu katak super seperti ini bisa berbanding 20 katak yang kecil-kecil seperti ini, bahkan bisa 30 ini pemirsa ya. Jadi menurut saya lebih menguntungkan menyemai bibit katak yang jumlahnya lebih banyak walaupun kecil ini pemirsa ya. Ini lebih menguntungkan karena ini calon umbi katak ya, calon umbi satu ya, sedangkan ini calon umbi porang yang jumlahnya lebih banyak ya, ukurannya seperti itu pemirsa kira-kira ya. Jadi satu berbanding 20-30 katak kecil seperti ini pemirsa. Jadi menurut saya lebih menguntungkan katak yang kecil seperti ini ketimbang katak yang besar-besar seperti ini. Cuma perbedaannya hanya ada di musim saja ya. Kalau ini taruhlah 2 musim sudah menghasilkan umbi yang besar ya, sedangkan ini kita full harus 3 musim ini ya untuk bisa menghasilkan umbi katak yang sebanding dengan ini pemirsa ya. Seperti itu kira-kira pemirsa. Sekali lagi ya, tapi itu semua kembali kepada selera masing-masing ya pemirsa ya. Kembali kepada selera masing-masing. Di sini saya hanya sekedar berbagi pengalaman saja ya, dan ini hanya pendapat saya saja ya, pendapat pribadi saya. Saya lebih suka ya menyemai katak yang jumlahnya kecil-kecil seperti ini tapi banyak ya, dibanding menyemai katak yang besar-besar seperti ini ya. Karena ini jumlahnya per kilonya lebih sedikit ya, yang besar-besar seperti ini per kilonya lebih sedikit. Sedangkan yang seperti ini per kilonya jumlahnya bisa ribuan ini pemirsa ya, sehingga sangat menguntungkan untuk para petani yang lahannya luas-luas ya, yang lahannya luas namun ingin cepat tertutup atau terpenuhi ya lahannya ya, sehingga carilah bibit katak yang sekecil-kecil ini ya, katak mini pemirsa, seperti itu kira-kira pemirsa ya. Nah pemirsa, semoga saja ya penjelasan saya atau pengalaman saya ini ya bisa menjadi satu pencerahan ya. Jadi
kita di sini sama-sama belajar ya. Karena belajar itu tidak mengenal batas pemirsa ya. Belajar itu tidak mengenal batas usia ataupun batas waktu. Belajar terus selama kita masih hidup di alam dunia dan masih dalam keadaan sehat walafiat ya, maka belajarlah terus. Kalau petani ya belajar di bidang pertanian ya, seperti itu pemirsa. Di sini juga saya sedang belajar ya, sama saja. Jadi artinya kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu, sama-sama berbagi pengalaman sesuai dengan pengalamannya masing-masing, seperti itu kira-kira pemirsa ya. Nah, sekali lagi pemirsa ya, jadi janganlah meremehkan katak yang kecil-kecil seperti ini ya, karena nilainya ini sesungguhnya katak yang seperti ini jauh lebih menguntungkan ya kalau menurut saya dibandingkan katak yang berukurannya besar-besar seperti ini pemirsa ya. Karena kalau hitung bijian ya per kilonya yang seperti ini hitung bijiannya sangat sedikit ya. Sedangkan bijian yang katak yang kecil-kecil seperti ini hitungannya bisa sampai ribuan ini ya, bisa sampai ribuan pemirsa ya. Jadi sangat menguntungkan lah menurut saya pemirsa, katak yang kecil-kecil seperti ini ya pemirsa ya. Nah pemirsa, cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua pemirsa ya, dan semoga bermanfaat untuk para petani tanaman porang, agar ini semoga bisa menjadi bahan pencerahan dan penambah semangat pemirsa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.